Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Budianto. Saya dari Prodi PGMI 1. Kali ini saya akan menerangkan tentang kajian metode psikologi. Saya sebagai pemateri 1 dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Kamila Usman. Saya dari Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Metode kajian psikologi. Yang pertama, metode eksperimental. Metode eksperimen dalam psikologi merupakan metode ilmiah yang berupa satu rangkaian prosedur dan prinsip yang akan membimbing para ilmuwan mengembangkan pertanyaan dalam penelitian, mengumpulkan data, dan mengambil kesimpulan. 4 langkah dasar dari proses dalam psikologi eksperimen, yaitu 1. Membentuk hipotesis. 2. Merancang studi dan mengumpulkan data. 3. Menganalisis data dan mencapai kesimpulan. 4. Membagikan penemuan yang dihasilkan. Karakteristik dari metode eksperimen. Yang pertama, manipulasi variabel independen. Yang kedua, memonitor efek perlakuan. Yang ketiga, fenomena yang disengaja. Yang keempat, kontrol. Yang kelima, faktor variasi dan faktor konstan. Dan yang keenam, randomisasi. Tipe metode eksperimen. Yang pertama, eksperimen laboratorium. Yang kedua, eksperimen lapangan. Yang ketiga, eksperimen alamiah. Metode kedua, metode survei. Metode survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Maksud dan tujuan dari metode survei. Yang pertama, penjajakan atau eksploratif adalah langkah awal yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal dan pemahaman tentang topik atau fenomena tertentu sebelum melakukan penelitian lebih mendalam. Yang kedua, deskriptif. Pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan fenomena psikologis tanpa mengambil tindakan atau mengendalikan variabel tertentu. Yang ketiga, penjelasan explanatory adalah pendekatan yang digunakan untuk mencari hubungan kausal atau menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi. Yang keempat, evaluasi. Proses yang digunakan untuk menilai, mengukur, atau menghargai efektivitas, kualitas, atau dampak dari intervensi, program, atau fenomena tertentu dalam konteks psikologi. 3. Metode studi kasus. Studi kasus adalah studi mendalam terhadap seseorang, kelompok, atau peristiwa. Dalam studi kasus, hampir setiap aspek kehidupan dan sejarah subjek dianalisis untuk mencari pola dan penyebab perilaku. Studi kasus dapat digunakan dalam berbagai bidang termasuk psikologi, kedokteran, pendidikan, antropologi, ilmu politik, dan pekerjaan sosial. Jenis-jenis metode studi kasus. 1. Studi kasus kolektif. Ini melibatkan mempelajari sekelompok individu. Peneliti mungkin mempelajari sekelompok orang dalam lingkungan tentu atau mengamati seluruh komunitas. 2. Studi kasus deskriptif. Studi kasus ini dimulai dengan teori deskriptif. Subjek kemudian diamati dan informasi yang dikumpulkan dibandingkan dengan teori yang sudah ada sebelumnya. 3. Studi kasus penjelasan. Studi ini sering digunakan untuk melakukan investigasi kausal. Dengan kata lain, peneliti tertarik untuk melihat faktor-faktor yang mungkin sebenarnya menyebabkan hal-hal tertentu terjadi. 4. Studi kasus eksploratif. Kadang-kadang studi ini digunakan sebagai pendahuluan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam. Hal ini
memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak informasi sebelum mengembangkan pertanyaan, penelitian, dan hipotesis mereka. 5. Studi kasus instrumental. Studi kasus ini terjadi ketika individu atau kelompok memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dari apa yang awalnya jelas bagi pengamat. 6. Studi kasus intristik. Jenis studi kasus ini terjadi ketika peneliti mempunyai kepentingan pribadi terhadap kasus tersebut. Pengamatan Jean Piaget terhadap anak-anaknya sendiri adalah contoh yang baik tentang bagaimana studi pameran intristik dapat berkontribusi pada pengembangan teori psikologi. 4. Metode observasional. Istilah penelitian observasional digunakan untuk merujuk pada beberapa jenis penelitian non-eksperimental, di mana perilaku diamati dan dicatat secara sistematis. Tujuan penelitian observasional adalah untuk mendeskripsikan suatu variabel atau sekumpulan variabel. Secara umum, tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik spesifik dari individu, kelompok, atau lingkungan. Jenis-jenis metode observasional. 1. Observasi naturalistik. Metode observasi yang melibatkan pengamatan terhadap perilaku orang-orang di lingkungan tempat perilaku tersebut biasanya terjadi. 2. Observasi partisipan. Partisipan aktif dalam kelompok atau situasi yang dipelajarinya. Observasi partisipatif sangat mirip dengan observasi naturalistik, karena observasi ini melibatkan pengamatan terhadap perilaku orang-orang di lingkungan tempat observasi. Biasanya terjadi. 3. Observasi terstruktur. Melakukan observasi yang cermat terhadap satu atau lebih perilaku spesifik dalam setting tertentu yang lebih terstruktur dibandingkan setting yang digunakan dalam observasi naturalistik dan partisipan. Yang kelima, metode korelasional. Metode korelasional adalah salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Adapun jenis-jenis metode korelasi, yang pertama adalah studi hubungan. Studi hubungan dilakukan untuk mendapatkan data faktor apa saja atau variabel apa saja yang saling berhubungan dengan variabel lain, yang struktur maupun sifatnya lebih rumit atau kompleks. Yang kedua, studi prediksi. Pada jenis penelitian korelasi ini akan bisa ditentukan karakter variabel lain, sehingga ketika satu karakter variabel didapatkan, maka peneliti bisa memprediksi karakter variabel lain pasti atau kemungkinan besar memang sama. Yang ketiga, korelasi multivarian. Penelitian yang digunakan dengan teknik multivariat untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Terdapat 2 metode multivarian, yaitu yang pertama, teknik agresi ganda. Teknik pertama adalah teknik regresi ganda yang disebut juga dengan istilah multiple regression, yakni teknik yang digunakan untuk memprediksi fenomena yang kompleks. Yang kedua, teknik korelasi kanonik. Teknik kedua dalam korelasi multivariat adalah teknik korelasi kanonik, dan pada dasarnya teknik yang digunakan nyaris sama dengan regresi ganda, yakni mengkombinasikan beberapa variabel untuk memprediksi variabel kriteria. 6. Metode longitudinal. Penelitian longitudinal adalah riset korelasional di mana peneliti mengamati dan mengumpulkan data pada sejumlah variabel tanpa berusaha mempengaruhi variabel tersebut. Dalam studi longitudinal, oleh karena itulah si peneliti berulang kali haruslah memeriksa individu yang sama
untuk mendeteksi setiap perubahan yang mungkin terjadi selama periode waktu tertentu. Adapun jenis-jenis metode longitudinal. Yang pertama, studi panel. Survei panel melibatkan sampai orang dari populasi yang lebih signifikan dan dilakukan pada interval tertentu untuk jangka waktu yang lebih lama. Salah satu karakteristik penting studi panel adalah peneliti mengumpulkan data dari sampel yang sama pada waktu yang berbeda. Sebagian besar studi panel dirancang untuk analisis kuantitatif, meskipun studi panel juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan analisis kualitatif. 2. Studi cohort. Studi cohort merupakan sampel kelompok. Sekelompok orang yang biasanya mengalami peristiwa yang sama pada titik waktu tertentu. Peneliti medis cenderung melakukan studi cohort. Beberapa mungkin menganggap uji klinis serupa dengan studi cohort. Dalam studi cohort, peneliti hanya mengamati partisipan tanpa intervensi. Tidak seperti uji klinis di mana partisipan menjalani uji tertentu. 3. Studi retrospektif. Studi retrospektif menggunakan data yang sudah ada, dikumpulkan selama penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan metodologi dan variabel serupa. Saat melakukan studi retrospektif, peneliti menggunakan database administrasi rekam medis yang sudah ada sebelumnya atau wawancara satu-satu. Ketujuh, metode etnografi. Penelitian etnografi adalah penelitian kualitatif yang melakukan studi terhadap kehidupan suatu kelompok masyarakat secara alami untuk mempelajari dan menggambarkan pola budaya satu kelompok tertentu dalam hal kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama dalam kelompok itu. Adapun jenis-jenis metode etnografi. Pertama, etnografi tradisional adalah melibatkan partisipasi penuh peneliti dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang diteliti. Kedua, etnografi reflektif. Penelitian mencatat pengalamannya sendiri selama penelitian untuk memahami dampak dan implikasi posisi peneliti terhadap data. Yang ketiga, etnografi virtual adalah penelitian dilakukan secara online, terutama dalam komunitas daring atau media sosial. Yang keempat, etnografi terfokus adalah penelitian difokuskan pada aspek tertentu dari kelompok atau fenomena tertentu. Yang kelima, etnografi multisitus adalah penelitian dilakukan di beberapa lokasi untuk memahami variasi dan kesamaan dalam konteks yang berbeda. 6. Etnografi sensitif tempat adalah memfokuskan pada hubungan antara orang dan tempat. Ketujuh, etnografi kolaboratif adalah melibatkan partisipasi aktif dari anggota kelompok yang diteliti dalam desain dan pelaksanaan penelitian. 8. Etnografi bisnis adalah menggunakan pendekatan etnografi untuk memahami konteks bisnis dan organisasi. Metode ke-8. Metode neuroimaging. Neuroimaging atau pemindahan otak menghasilkan gambar otak atau bagian lain dari sistem syaraf. Teknik neuroimaging saat ini biasanya menunjukkan struktur dan fungsi otak. Beberapa jenis metode neuroimaging. Yang pertama, MRI, Magnetic Resonance Imaging, memberikan gambar anatomi tinggi otak dan struktur internalnya. Yang kedua, Functional Magnetic Resonance Imaging, memetakan aktivitas otak dengan melihat perubahan aliran darah. Ini dapat memberikan informasi tentang wilayah otak yang aktif selama tugas tertentu. PIT, Positron Emission Tomograph, mengukur aktivitas otak dengan mendeteksi zat radioaktif yang dikenalkan ke dalam tubuh. CT, Computed Tomography. Meskipun kurang umum dalam penelitian otak, fungsional
CT dapat memberikan gambar struktur otak yang baik. EEG, elektroencephalografi, merekam aktivitas listrik di permukaan kulit kepala yang terkait dengan aktivitas otak. MIG, magnetoencephalografi, mirip dengan EEG, tetapi mendeteksi medan magnet yang dihasilkan oleh aktivitas listrik di otak. NIRS, Near Infrared Spectroscopy, mengukur kadar oksigen dalam darah untuk memberikan informasi tentang aktivitas otak. Kesimpulan, metode psikologi mencakup berbagai pendekatan untuk memahami dan meneliti perlakuan manusia, serta proses kognitif. Beberapa metode yang umum digunakan melibatkan observasi, eksperimen, studi kasus, wawancara, dan survei. Keberagaman metode memungkinkan peneliti untuk mendekati pertanyaan penelitian dengan cara yang sesuai dengan sifat fenomenal yang sedang dipelajari. Kombinasi metode seringkali memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik tentang masalah psikologis dalam pengembangan penelitian. Penting untuk memilih metode yang sesuai dengan pertanyaan penelitian, objek kajian, dan tujuan penelitian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.